Shalom Soldiers, balik lagi di Star Genius bersama aku Jocelyn. Yuk kita langsung aja ke news yang pertama untuk minggu ini. Oke, yang pertama, bagi kamu yang udah bisa ibadah onsite, minggu depan Starji akan mengadakan ibadah onsite di Gereja Kemuliaan Sion, Wisma RMK lantai 5. Yang kedua, jangan lupa setiap hari Kamis jam 8.30 Starji mengadakan Starji Night Prayer, dan untuk mendapatkan linknya langsung DM aja ke @starji.zayan. Yang ketiga, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom. Linknya juga bisa kalian dapatkan melalui DM @starji.zayan. Nah, aku juga mau ngingetin, setelah kita ibadah, kita nggak akan langsung selesai, tapi kita ada home untuk kumpul-kumpul dan sharing firman Tuhan, dan sharing hari-hari kita gimana. Dan kalau kalian belum punya home, kalian bisa langsung DM aja ke @starji.zayan dan tanya kakak-kakaknya. Info yang terakhir, yuk kita sama-sama menabur benih mujizat dan langsung aja scan barcode-nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk satu minggu yang telah Kau berikan, yang sudah lewat Tuhan. Kau telah memberikan kekuatan, Kau telah memberkati kami Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan kami juga akan menabur benih mujizat Tuhan. Kiranya ya Bapa, setiap orang yang memberikan benih mujizat ini Tuhan memiliki hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga apa yang diberikan ini Tuhan bisa digunakan sebagai kemuliaan-Mu Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, buka hati kami supaya kami bisa mengaplikasikan firman yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Oke, itu aja Star Genius minggu ini. Have a great service. Bye-bye. Hanya Kau yang Raja
Tuhan, benar Engkau adalah Raja yang sangat-sangat mulia Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau sungguh luar biasa, Engkau sangat ajaib Tuhan kasih setiamu. Tuhan, Kau selalu memberikan kami Tuhan apa yang kita butuhkan Tuhan. Kau selalu memberikan kami pengharapan Bapa. Kau selalu menggenapi Tuhan apa yang sudah Kau janjikan Tuhan. Let's sing this song. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, let's sing this song from the start. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you, Lord. Yeah, let's worship Him. Let's worship His name. Let's worship our God. He is here. He is real. Oh, we worship your name. We lift it up your name more and more, Lord. We lift it up your name higher, higher. Oh,
worship Him more, the more, the more, the more, the more. Oh, let's worship Him. Jesus, Jesus. Mari bermasmur bagi Tuhan, mari bermasmur bagi Tuhan. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be the worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. One more time. Let this be a cry from my heart. Let it be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song. Let it be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my. One more time. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you.
mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, 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 how high would I climb mountains if the mountain is where you hide? Oh, how far I'll scale the valleys if you grace the other side. And oh, how long have I chased rivers from lonely seas to where they rise against the rises of grace descending from the source of its supply. 'Cause in the highlands and the heartache, you need a more or less in time. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. Oh, I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartaches all the same. I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, oh, sing it out, my soul loves it. Wherever I walk through, wherever I walk through, wherever I walk through, wherever I am, your name can move the mountains. Wherever I stand, wherever I walk through the valley of death, I see into the shadows, my soul on the sand.
praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys of the sea. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Yes Lord, you are our breakthrough Lord. Terima kasih Tuhan, you are our mountain Lord. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah kau berikan. Terima kasih atas semua kasih setiamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati lidah dan bibir pembicara yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau berkati setiap kata-katanya Tuhan. Semua yang berasal daripada Engkau. Dan juga aku berdoa, Kau berkati setiap hati dari kami Tuhan. Walaupun online Tuhan, kami tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Bikin hati kami Tuhan lebih fokus lagi kepada Engkau Tuhan. 2 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita dalam perkumpulan ilahi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana hidup kita harus semakin menjadi terang di dunia yang semakin gelap. Nah, untuk kita bisa menjadi terang tentunya kita perlu adanya latihan demi latihan, di mana apa yang Yesus sudah berikan di dalam kita, apa yang Yesus sudah wariskan di dalam kita ini supaya bisa nyata. Dimana supaya Kristus bisa nyata dalam hidup kita, supaya terang Kristus itu nyata di dalam dunia yang gelap ini. Nah, kita butuhkan namanya latihan, didikan. Nah, dalam Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia akan tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kita sebenarnya semua udah dengar ya saudara, kalau kata didikan itu kayaknya sekolah gitu ya. Nah, atau kita kayak training, yes, itu semuanya benar saudara. Nah, di dalam hal ini saya ingin menyatakan didikan inilah berupa disiplin, yaitu disiplin rohani saudara. Nah, untuk kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa menjadi garam di dunia ini, kita butuh disiplin rohani. Nah, disiplin ini memang berupa latihan-latihan yang saudara, di mana latihan rohani ini akan bertujuannya mengembangkan manusia roh kita sehingga kita bisa mengikuti, sehingga kita bisa menjadi Kristus kecil ya. Nah, Kristen itu kan pertama kali dikenal di Antioquia sebagai seperti Kristus sebenarnya. Hidup kita tuh seperti Kristus. Nah, lewat disiplin ini kita mau mengembangkan manusia roh kita sehingga keserupaan segambar Kristus itu semakin nyata. Nah, latihan-latihan ini saudara, kita coba buka dulu ya Kolose 2 ayat 6. Dikatakan, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Ayat 7 katakan, dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan syukur. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tuh yang udah menerima Kristus sebagai Tuhan, kita harus sadar bahwa kita hidup sudah bersatu dengan Dia. Nah, untuk kita bisa menyatakan Kristus perlu satu kesadaran. Kita harus perlu lihat dari ayat ini bahwa kita bersatu dengan Dia. Apa sih yang maksudnya bersatu dengan Dia? Bahwa Tuhan ingin kita itu bisa mencerminkan karakter-karakternya dalam hal yang kita lakukan maupun katakan. Terus kita juga bisa menjalankan kehidupan yang akan menuntun orang lain menjauhi dari dosa. Nah, itu kalau kita lihat dari Amplified Bible, katakan seperti itu, hidup bersatu dengan Kristus berarti kita akan mencerminkan karakternya. Nah, di ayat 7 dikatakan kita berakar di dalam Dia. Hendaklah kita membangun dirimu, hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Artinya untuk kita membangun hidup dengan Kristus, kita butuh disiplin. Kita perlu latihan, ya, saudara. Jadi mau muda, mau tua, mau
anak-anak semua kita perlu dilatih, kita perlu disiplin di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, berikutnya saudara, di dalam disiplin rohani ini, satu, apa sih kita pasti mau ngapain sih dengan disiplin rohani? Pasti pikirannya aduh males banget ya, kita mesti bangun pagi, mungkin udah diajarin saat teduh, aduh kita mesti baca Alkitab, mungkin mesti ke gereja ya saudara. Nah, coba kita lihat dari ininya dulu, tujuannya ya saudara. Nah, tujuan disiplin rohani adalah bertujuan supaya kesalehan ya atau keserupaan dengan gambar dan rupa Kristus tuh nyata gitu loh saudara ya. Jadi disiplin rohani itu supaya kita bisa mengenal Tuhan. Disiplin rohani itu bukan bukan sesuatu paksaan, harus muncul daripada kesukaan kita kepada Tuhan atau daripada hubungan kasih dengan Tuhan. Jadi disiplin rohani itu bukan sesuatu yang kalau kita lakukan sesuatu itu karena paksaan, saya percaya kita nggak akan bisa bertahan lama untuk melakukan latihan-latihan rohani ini saudara. Jadi kita benar-benar perlu yakinkan, perlu benar-benar cek hati kita, sebenarnya kita jatuh cinta nggak sih sama Tuhan? Nah, kalau ini anak-anak muda ya, kalau yang punya pacar pasti kan tahu dong kalau kita punya pacar lah saat kita lagi jatuh cinta sama seseorang, itu nggak perlu disuruh kan, atau nggak perlu dipaksa untuk misalnya cowok datang ke rumah ceweknya ya harus atau jemput atau pergi makan atau lakukan sesuatu buat sang kekasih. Itu bukan suatu paksaan, betul nggak? Dulu Anda mungkin masih belum punya pacar, sukanya di rumah. Tapi once ketika kamu sudah punya pacar, kamu kok jadi suka sih pergi? Jadi suka pergi ke rumah ceweknya, jadi suka jalan-jalan. Padahal dulu orang rumahan gitu loh misalnya. Nah itu kenapa? Itu kan bukan dipaksa kan? Anda melakukan berulang-ulang karena Anda suka, karena Anda senang, atau karena kita cinta sama orang itu. Nah, disiplin rohani pun harus seperti itu saudara. Bahwa disiplin rohani harus sekali lagi lahir karena hubungan kasih dan karena kita suka dengan Bapa, kita suka dengan Tuhan Yesus dan kita benar-benar hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ingat sekali lagi, disiplin rohani bukanlah kewajiban, bukan satu tugas atau bahkan mencari keuntungan. Kalau Anda melakukan disiplin rohani untuk mencari keuntungan, gak akan bisa tahan saudara. Karena yang ada adalah Anda pasti akan daging ini gak akan kuat ya. Nah coba kita lihat nih bagaimana kalau saya lihat dari kehidupannya Daud ya, bagaimana dia membangun disiplin untuk worship, untuk terhubung dengan Tuhan. Itu benar-benar karena dia haus, dia rindu sama Tuhannya. Bahkan pada saat dia lagi ada dalam padang gurun aja dia bisa ngomong begini nih di Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering, tanah yang kering tandus tiada berair. Artinya apa tuh saudara? Artinya Daud tuh benar-benar bisa merindukan Tuhan. Dia ingin mencari Tuhan. Itu karena hatinya, karena jiwanya haus saudara. Anda tahu kan kalau rasa haus itu seperti apa? Harus dipuaskan. Kalau kita haus tentu kita cari air untuk minum supaya kita dipuaskan. Ya saudara, supaya rasa haus kita hilang. Bahkan tubuhnya Daud itu bisa merindukan hadirat Tuhan. Coba bayangin gak? Berarti dia tuh terhubung dengan Tuhan. Kalau satu hari aja dia nggak ketemu Tuhan, itu tubuhnya bisa wow. Sama seperti orang olahraga ya saudara. Kalau kita biasa olahraga, kita biasa latihan olahraga, kita biasa latihan misalnya lari kah, atau kita nge-gym, atau kita lakukan kardio di rumah. Udah biasa nih, udah kita latih gitu ya, seminggu, 2 minggu. Pada saat ada satu hari kita nggak latihan, itu badan udah nggak enak rasanya. Karena apa? Kita udah biasa, tubuh kita jadi rindu untuk melakukan kegiatan olahraga itu. Nah, kerohanian pun sama. Ini Daud bisa dari hal yang rohani sehingga membuat tubuhnya sekarang juga ikut rindu kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, disiplin rohani yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia sangat wow, Tuhan tuh kalau ketemu sama kita
Bukan kamu yang suka, bukan kita yang suka sama Tuhan. Wah, walaupun kita mengasihi, tapi Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan lebih lagi ingin dekat dengan kita. Pada saat kita mendekat, Dia lebih lagi datang, lebih mendekat kepada kita. Wow. Nah, jadi disiplin rohani, saudara, itu bukan supaya kita dikasihi Tuhan, bukan supaya kita tuh lebih disayang Tuhan, supaya kita Tuhan lebih mikirin kita. Enggak saudara. Bahkan sebelum Anda belum Anda kenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal Anda. Pada saat Anda masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Dia berikan anaknya mati untuk kita. Jadi disiplin rohani ini bukan supaya kita lebih dikasihi Allah, melainkan dengan kita melakukan disiplin rohani, kapasitas hati kita, daya tampung hati kita untuk menerima kasih Tuhan itu lebih besar. Kenapa saudara? Karena pada saat kita terhubung dengan Tuhan, pada saat kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, ada hal-hal di dalam hati kita yang menempati hati kita yang tidak seharusnya ada dalam hati kita, itu mulai terkikis, mulai dibuang oleh Tuhan, mulai kita lepaskan. Nah, hal yang kosong itu, kasih Tuhan bisa masuk ke dalam kita lebih banyak lagi. Ingat ya saudara, kasih Tuhan itu dari pihak Tuhan itu sudah dilepaskan sepenuh-penuhnya. Dia sudah memberikan kasih sepenuh-penuhnya. Dia sudah demonstrasikan, bahkan tidak ada lagi yang tersisa, karena Allah adalah kasih, dan segala sesuatu yang Dia lakukan, yang Dia demonstrasikan, khususnya melalui kematian Kristus itu di kayu salib dan kebangkitan, itu demonstrasi kasih Allah yang terbesar, dan semuanya sudah dicurahkan. Jadi tidak ada lagi yang kalau Anda minta kasihnya Tuhan lebih besar, kasih dong Tuhan yang lebih besar. Enggak, yang ada adalah perbesarlah kapasitas hati kita untuk menerima kasih yang sudah dicurahkan Allah kepada kita. Amin. Jadi dengan disiplin rohani sebenarnya kita diperbesar kapasitas hati untuk mengasihi Tuhan, dan juga jangan lupa kita juga bisa mengasihi sesama. Ya, jadi disiplin rohani itu harus datang dari kasih dan bukan untuk supaya dikasih, sebab sebelumnya kita sudah dikasih oleh Allah. Amin. Saya tekankan sekali lagi, disiplin rohani harus lahir dari hubungan kasih kita kepada Tuhan, bukan untuk minta dikasihi lagi, karena Anda sudah dikasih oleh Tuhan. Amin. Nah, lalu apa lagi? Disiplin rohani itu bukan untuk kita bermegah atau memuaskan rasa pencapaian atau performa rohani kita. Wih, gini gue nih tiap hari nih gue udah saat teduh setiap hari 1 jam, bahasa roh 1 jam. Bangga gitu ya. Apa tuh, kita seolah-olah kita dengan disiplin rohani ini kita bisa bermegah. Bahkan juga kepada Tuhan. Tuhan, aku udah melakukan doa, aku sudah baca firman, kok Tuhan belum jawab doa saya? No. Disiplin rohani itu bukan bermegah, bukan untuk kita bermegah atau kita bisa rasa, wah gue udah lakukan sesuatu nih buat Tuhan, dan sekarang Tuhan loh yang harus lakukan sesuatu buat saya. No. Sekali lagi, disiplin rohani karena dilandasi oleh kita ingin terus ada hubungan kasih dengan Tuhan, dan juga kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi. Kata pengenalan akan Tuhan memang kita semua dengarnya gampang ya saudara, tapi sebenarnya Allah itu sangat maha besar. Bahkan mungkin sampai kita nanti ketemu Tuhan, mungkin kita tetap belum bisa mengenal Dia. Amin. Saya nggak mau tuh kenal Tuhan yang saya bisa kenal sekarang, karena berarti Tuhan yang saya bisa kenal sekarang dengan tepat gitu ya, berarti Dia kecil. Karena saya bisa kenal Dia, berarti Dia nggak jauh dari saya kapasitas ataupun kebesarannya. Tapi karena Allah saya itu sangat dahsyat dan besar, itulah makanya saya butuh untuk lakukan disiplin rohani untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya saudara, jadi jangan salah fokus pada saat kita menjalankan disiplin rohani. Terus
apa lagi disiplin rohani? Pada saat kita disiplin rohani, mungkin teman-teman nanya ya, disiplin rohani itu kayak apa sih? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Disiplin rohani kedua apa lagi saudara? Pada saat kita melakukan disiplin rohani ini saudara, kita sebenarnya sedang membangun karakter ilahi kita. Ingat loh saudara, pada saat Anda diselamatkan, pada saat Anda mendengar Injil keselamatan itu dan Anda percaya menjadi orang percaya, Roh Kudus masuk di dalam kita, dia diam di dalam kita saudara. Nah, Roh Kudus pada saat tinggal di dalam kita, bahkan pada saat kita mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan dari Roh itu, Roh Kudus sebenarnya membawa karakter ilahi di dalam kita. Cuma karakter ilahi itu gak bisa keluar, belum bisa menyatakan dirinya di dalam kita dan melalui kita. Makanya lewat disiplin rohani ini, salah satunya itu untuk membangun karakter ilahi. Buah roh itu saya identikan dengan karakter ilahi. Apa sih pada saat kita disiplin rohani, buah roh apa yang akan muncul gitu ya. Jadi satu buah roh tapi berbagai rasa ya. Nah, apa aja yang akan muncul saudara? Pertama, kasih. Pada saat kita melakukan disiplin rohani itu, karena kita terhubung dengan kasih Tuhan, itu kita sedang dilatih kasih di dalam hidup kita. Kasih itu supaya nyata di dalam hidup kita. Karena pada saat kita terhubung dengan Allah yang adalah kasih, dengan kita mengalami perjumpaan dengan Sang Kasih, dan kapasitas hati kita untuk mengasihi diperluas, of course kita akan bisa juga mengasihi balik, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Itu kita akan bisa praktekkan. Lalu apalagi saudara, pada saat kita membangun disiplin rohani, itu nggak gampang, benar, simple sepertinya, tapi benar-benar menurut aku butuh yang namanya kesabaran. Kadang daging kita tuh gak sabar ya saudara. Contohnya pada saat kita sedang ingin merenungkan satu firman gitu ya, tapi kok kayaknya udah berkali-kali baca, udah berkali-kali renungin, tapi kayaknya belum mendapatkan kliknya gitu ya saudara. Terus lakukan sampai berkali-kali. Kayaknya kita, kadang-kadang rasanya capek. Nah, disitulah sebenarnya kita sedang dilatih kesabaran kita, ketekunan kita di dalam mencari Tuhan. Bahkan ketika kita doa pun kadang nggak sekali doa langsung Tuhan jawab. Butuh terus untuk intim dengan dia, bahkan butuh kadang-kadang jawaban doa itu lama gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih ketekunan kita untuk berhubungan dengan dia. Tuhan pernah bicara dengan saya seperti ini saudara. Buat Tuhan menjawab doa itu gampang, seperti kita membalikan tangan dari sisi Tuhan. Tapi yang Tuhan susah dapatkan adalah hati kita. Makanya mengapa Tuhan kadang-kadang membuat kita harus menantikan Tuhan, karena Tuhan sedang melatih hati kita untuk terus bertekun terhubung dengan Dia, karena Tuhan ingin sekali hati kita dan Dia terus bersatu. Apa yang ada di pikiran Dia juga ingin sekali supaya ada pada kita. Hatinya Dia juga mau, keinginan Dia taruh sama kita. Karena kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, saudara. Jadi disiplin rohani apalagi? Buah roh apalagi yang dibangun? Iman. Pada saat kita melakukan disiplin rohani, saudara, itu dibutuhkan iman, dibutuhkan kesetiaan, ya. Nah, kadang kita bangunnya tiap hari, nggak setiap hari kayak pas bangun tidur tuh langsung enak gitu ya saudara. Pernah nggak Anda bangun tidur seperti seolah-olah, langsung bisa kesel. Padahal sih kemarin-kemarin oke aja, tapi pagi hari ini kayaknya nggak oke. Kayaknya kesel, kayaknya ada sesuatu pikiran gitu ya. Rasanya mau doa atau bersekutu dengan Tuhan tuh sesuatu yang kayaknya males deh, kayak pengen tidur lagi rasanya. Nah, di situ iman harus bekerja. Ya, iman harus bekerja. Nah, pada suatu waktu saya pernah nih, dulu saya membangun disiplin rohani saya tuh seperti seolah kayak satu keharusan gitu ya. Kalau nggak doa ada rasa, salah, ada rasa, kayaknya Tuhan nanti gimana ya, saya pasti nggak bisa dapetin apa yang saya doakan karena saya kurang berdoa atau saya kurang baca firman kayak gitu. Jadi itu ada satu tuntutan di dalam saya.
Bahkan ketika saya melatih berbahasa roh, saya latih saudara, setiap hari saya berusaha, saya minta Roh Kudus untuk berdoa melalui saya lewat bahasa roh 1 jam. Saya minta sama Tuhan untuk bisa melakukan itu. Terakhir bisa saudara, saya bisa melakukannya bahasa roh setiap hari, bahasa roh. Tapi pada satu titik, saya merasa, gue dapat apa ya lewat bahasa roh ini? Aku lakukan bahasa roh ini apa ya gitu. Akhirnya malah balik kayak menuntut gitu loh saudara. Sampai Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan itu harus kamu lakukan. Kamu harus pastikan kamu lakukan dengan iman. Karena Tuhan itu mendengar doa bahasa roh itu doa yang sempurna yang dinaikkan Roh Kudus melalui mulut kita. Kita harus benar-benar percaya bahwa ketika bangun tidur, perasaan kita nggak mendukung untuk kita doa, tapi kita perlu melakukan sesuatu deklarasi bahwa aku tidak hidup oleh perasaan. Ingat loh saudara, perasaan itu adalah keturunannya Adam. Tuhan tidak pernah menciptakan emosi negatif, tapi itu karena dosa. Itu karena keturunan Adam yang jatuh dalam dosa. Makanya emosi kita menjadi ya seperti inilah. Kita gampang sekali moody, kita gampang sekali terombang-ambing dengan perasaan yang gak jelas. Tapi kita harus balik bahwa sekarang kita yang telah tadi percaya kepada Kristus, bahwa kita sekarang yang adalah anak Allah, kita memiliki karakter yang baru. Kita memiliki hidup bukan lagi apa yang kita rasakan, tapi hidup oleh karena apa kata Tuhan. Itu yang saya pakai saudara pada saat pagi ketika nggak kepengen doa, nggak mau doa, saya bilang berkata, hey kamu Priscilla tidak hidup oleh karena perasaan, tapi kamu hidup oleh karena Tuhan. Kamu hidup oleh karena Tuhan di dalam kamu lebih besar daripada perasaan kamu, lebih besar dari pikiran kamu. Saya mulai melatih seperti itu saudara. Jadi setiap hari sekarang ya lama-lama itu daging tunduk saudara. Karena apa? Aku selalu katakan Priscilla tidak hidup oleh karena perasaan. Priscilla tidak lagi hidup oleh karena pikirannya sendiri. Tapi but I have the mind of Christ. Aku memiliki pikiran Kristus. Pada saat aku mulai seperti itu saudara, melatih, sekali lagi melatih untuk apa yang Yesus katakan tentang saya mulai aplikasikan. Disiplin rohani bukan lagi menjadi sesuatu yang keharusan. Semakin hari semakin dalam. Semakin hari kepengen, aduh Tuhan, I wanna see you. Aku pengen Tuhan, terus Tuhan lebih dalam lagi mengenal Engkau. Itu yang menjadi kehausan, menjadi kerinduan gitu loh. Ya saudara, jadi disiplin rohani itu membangun tadi iman. Terus apalagi kelemah lembutan. Kita kalau orang yang melakukan disiplin rohani dengan sombong, kita pasti nggak akan kuat. Tapi dengan kita melakukan disiplin rohani, sifat kerendahan hati kita dibangun oleh Tuhan. Dan apalagi penguasaan diri itu juga akan terjadi. Kita bisa lama-lama mengontrol diri kita lewat disiplin rohani ini, ya saudara. Jadi luar biasa, disiplin rohani ini bukannya sekali lagi untuk mendapatkan sesuatu pada Tuhan, tapi justru Tuhan yang sedang melakukan sesuatu di dalam kita. Ya, amin. Apa aja nih yang kalau kita lakukan disiplin rohani, ya udah Anda pasti udah tahu lah ya. Pertama kita harus melatih secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, baik itu doa, baik itu praise and worship gitu ya. Nah, di dalam Alkitab ada 3 hal yang sebenarnya kalau kita baca di Matius 5 gitu ya saudara ya. Matius 5, 6, 7 gitu. Itu adalah hal-hal yang dimana Tuhan ajarkan hidup sebagai seorang Kristen. Nah, ada kebiasaan yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu dengan berdoa, puasa, dan memberi. Ya, nah kalau saya ingin katakan ketika kita berdoa saudara, kita pasti juga harus melatih kita untuk bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 katakan, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi saudara, kita perlu melatih untuk kita bisa tetaplah berdoa. Kita di dalam saat teduh kita juga mulai melatih untuk mengucap syukur untuk segala hal.
Mungkin Anda berasa, kayaknya nggak ada deh yang aku bisa ucapin syukur. Kemarin kayaknya hidup saya biasa-biasa aja. Kenapa kamu nggak lihat kehidupan orang lain yang diberkati? Kamu mengucap syukur. Mungkin kamu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan selama ini, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Anda lihat hidup kita, benar-benar nggak mungkin tidak ada yang kita tidak bisa ucapkan syukur. Karena begitu banyak apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Ya saudara. Jadi kita melakukan praise, prayer, and worship itu menjadi sesuatu yang yang setiap hari yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia sedang membentuk karakter ilahi kita, karena kita tahu disiplin rohani ini akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Dan disiplin rohani ini lewat praise and worship lakukan, saudara, itu akan membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini lewat praise, ya, yang tadi yang di kitab Matius itu doa, puasa, dan memberi. 3 hal ini, saudara. Kalau kita doa, puasa, dan memberi itu, kita akan membuat kehidupan kita itu tidak lagi melekat dengan dunia ini, tapi kita semakin bersatu dengan Tuhan. Ya, kalau kenapa sih memberi kok dimasukin ya sebagai satu disiplin? Yes, karena dunia ini Anda tahu kan, sedang membawa kita, uang itu sedang menarik kita keluar dari Tuhan. Pastor Leo pernah berkata bahwa saingan kita dengan Tuhan yang paling bisa bersaing adalah mamon. Ya, makanya kenapa disiplin memberi ini adalah salah satu caranya untuk kita lepas dari roh mamon ini, lepas daripada keserakahan, lepas daripada keinginan untuk cepat kaya, ya saudara. Pada saat kita memberi, itulah kita sedang melatih kasih kepada orang lain. Kita melatih kemurahan hati, ya. Nah, jadi disiplin rohani apa aja yang kita bisa lakukan tadi? Dengan berdoa, puasa, dan memberi. Lalu apa lagi yang kita perlu lakukan? Yaitu kita membaca, merenungkan, dan mendeklarasikan firman Tuhan. Coba kita lihat dulu ayatnya ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi kita juga harus belajar melatih untuk membaca firman. Saudara, membaca firman itu sekali lagi prioritaskan untuk Anda bisa mengenal siapa Yesus. Karena sekarang waktu kita membaca firman, kita sadar, kita perlu menyadari, kita perlu mengundang Roh Kudus untuk menolong kita di dalam kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, nah, jangan lupa memperkatakan setelah kita membaca, merenungkan tahu gak saudara? Oke deh, perenungan saya akan kasih gini. Kita belajar memikirkan secara aktif dan terus menerus sampai apa yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi dan mengendalikan pikiran dan hidup kita. Ya, jadi itu merenungkan. Kalau Anda bisa khawatir, berarti Anda bisa merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Anda untuk bisa khawatir? Anda pikirkan kan satu masalah yang di depan, biasanya masalah yang akan terjadi. Oh, gimana ya ujian saya ya? Aduh, ujian saya udah mau datang nih. Saya belum belajar, saya belum ini. Aduh, semua kita mulai pikirin gitu loh. Ujian itu lama-lama sebenarnya nggak terlalu sulit, jadi menjadi sulit. Karena apa? Kita pikirin yang dari kecil, lama-lama pikiran itu menjadi besar dan akhirnya itu menenggelamkan kita. Sehingga kita menghadapi ujian dengan ketakutan. Ya, nah itulah perenungan sebenarnya. Perenungan juga sama dengan firman Tuhan. Jadi kita mulai merenungkan firman, mulai merenungkan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, apa yang Dia katakan tentang diri kita. Kita mulai belajar merenungkannya. Nah, sampai kita dipengaruhi oleh pikiran itu. Ada satu waktu, saudara, saya dibukakan oleh Tuhan tentang firman bahwa kasih itu adalah memberi.
Ya kan? Kalau Anda lihat 1 Korintus 13, kasih adalah murah hati, kasih adalah sabar, kasih adalah bisa percaya segala sesuatu, kasih kita bisa berharap segala sesuatu. Semua yang di 1 Korintus 13 itu sifatnya adalah bukan untuk diri kita, tapi sifatnya semua memberi kepada orang. Kalau kita murah hati kan kita memberi kepada orang. Kalau sabar juga kita berarti kan memberikan karakter yang terbaik buat orang lain. Terus jadi pada suatu waktu ada orang ngomong jelek sama saya gitu ya. Ngomong jelek sama kita. Nah, untuk kita tadi perenungan, omongan orang yang kita terus pikirin itu lama-lama membuat kita, emosi kita jadi negatif. Betul nggak saudara? Kalau misalnya Anda dibilang, lu mah bego gitu loh. Teman-teman kita selalu bully kita, lu bego, lu jelek gitu kan. Lama-lama itu perkataan itu sebenarnya nggak mau denger, tapi karena sering dibully begitu, lama-lama itu masuk ke dalam kita, saudara ya. Nah, jadi ada satu orang pokoknya ngomong jelek. Nah, tiba-tiba saya ingat ada satu pengakuan iman dari satu hamba Tuhan. Dia bilang gini, bahwa semua orang di sekeliling kita tidak bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena sekarang Kristus yang hidup di dalam kita. Karena sekarang Dia yang membangun kita. Sekarang apa yang Tuhan berikan, Rohnya juga tinggal di dalam kita. Jadi semua perkataan orang ataupun sekeliling kita, masalah kita, situasi kita itu tidak bisa menjatuhkan kita kecuali kita izinkan. Karena sekarang Tuhan yang hidup di dalam aku, dan aku akan bertumbuh menjadi serupa segambar Kristus. Jadi saya mulai melatih berpikir seperti itu. Hal-hal yang datang sepertinya negatif atau masalah atau hubungan dengan orang yang kayaknya sepertinya nggak begitu oke, saya mulai memperkatakan firman itu bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan aku. Sekeliling aku cuma bisa membuat aku bertumbuh menjadi serupa segambar Kristus. Dengan begitu, emosi atau pikiran saya mulai keblok bahwa yes, aku sedang dilatih oleh Tuhan untuk serupa segambar dengan Kristus. Yang aku bisa lakukan adalah aku memberi kasih kepada orang lain. Aku bisa mengasihi orang lain, bukan karena mereka baik atau bukan karena situasi yang dia berikan atau teman-teman baik sama saya. Apapun situasinya, saya tetap akan mengasihi teman saya oleh karena kasih Allah ada di dalam aku. Itu mulai dilatih ya saudara. Jadi makanya penting untuk perenungan firman dan mendeklarasikan firman. Yosua tadi katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Setelah direnungkan, lalu kita perlu memperkatakannya. Kita perlu mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya saudara. Lalu yang terakhir adalah perlu kita melatih, yang terakhir adalah sharing firman kepada orang-orang lain ya. Esra 7 ayat 10 katakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi seperti Esra lakukan ini, itu pun berlaku buat kita. Pada saat kita merenungkan firman, kita dapat rema dari Tuhan, jangan lupa dicatat saudara. Kita mulai membuat jurnal dari firman yang kita dapat itu. Kita mulai memikirkannya. Lalu kita mulai pakai firman yang kita dapat dari Tuhan itu untuk doa. Selain untuk kita deklarasikan, kita juga mulai doakan ayat firman itu. Lalu yang tindakan yang terakhir tadi adalah sharing dengan teman-teman kita. Karena pada saat Tuhan memberikan rema kepada kita, jangan lupa ada orang yang juga yang membutuhkan perkataan firman Tuhan itu. Jadi mulai latih sharing firman apa yang Anda dapat dari Tuhan pada saat Anda melakukan persekutuan dengan Tuhan setiap hari itu. Itu akan membangun bukan hanya diri kita tapi juga sekeliling kita. Ya, jadi saudara pastikan Anda bergairah untuk melakukan disiplin rohani ini. Karena disiplin rohani ini akan membuat kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Pada saat kita konsisten, disiplin rohani bukannya satu hari lakukan, besok enggak. Tapi lakukan, mintalah pertolongan daripada roh Tuhan, kuasa Tuhan. Untuk kita bisa secara konsisten melakukannya. Ya, amin saudara. Perasaanmu tidak menentukan siapa engkau, tapi perkataan
penciptaan Tuhan itu menentukan siapa kita. Dan Tuhan sudah menetapkan kita menjadi anak-anaknya yang bisa bersatu dengan Dia. Yang selalu, bahkan bukannya bisa, selalu bersatu dengan Dia. Ingat, saya akan tutup dengan ayat Yohanes 15 katakan bahwa kamu ada di dalam, Yesus adalah pokok anggur yang sejati dan kita adalah carangnya. Dan kita sebagai carang itu tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Artinya apa? Kesatuan dengan Tuhan itu seperti pokok dengan carang. Gak pernah bisa terpisahkan. Saat ini Anda rasakan atau tidak rasakan, Anda adalah satu dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi lakukan segala sesuatu, khususnya disiplin rohani ini, dengan iman, dengan kasih, dan dengan pengharapan bahwa Anda menjadi serupa segambar Kristus. Haleluya. Mari saya akan doakan. Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami percaya Bapak, disiplin rohani kami mau mulai bangun Bapak. Bahkan akan menjadi lebih intensif lagi. Tolong kami Bapa, biarlah dengan kekuatan roh-Mu, dengan kasih-Mu, dengan seluruh keberadaanmu, karena kesatuanku kami dengan Engkau, itu kami bisa melakukan disiplin rohani ini Tuhan dengan konsisten. Tolong kami Tuhan, di dalam disiplin rohani kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami boleh mengalami transformasi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk waktu-waktu yang Kau berikan pada kami. Terus Tuhan, jagai hati kami, sehingga hati kami tidak condong kepada dunia ini, tapi hati kami selalu rindu, lapar, dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.